Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Nabila Brata dari kelompok 1. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan budaya organisasi Alfamart yang dianggotai oleh yang pertama Maria Eliza, yang kedua Nurma Juliani, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Ramadhani Syafitri, yang kelima Albert Lukas, dan yang terakhir Stephanie Christine. Selanjutnya yaitu pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari kepercayaan dan nilai-nilai yang dapat membentuk atau menunjukkan perilaku anggotanya dalam suatu organisasi. Budaya dalam suatu organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, dan ekspektasi, serta nilai yang terdapat di dalamnya, sehingga nantinya akan terrefleksi dalam kegiatan setiap anggota, mulai dari pekerjaan, interaksi dengan lingkungan luar, hingga ekspektasi yang diharapkan bisa terwujud di masa depan. Selanjutnya yaitu fungsi budaya organisasi. Terdapat banyak keuntungan bila perusahaan memiliki budaya yang kuat. Yang pertama, seperti perusahaan memberi hadiah pada anggota yang tidak pernah terlambat sampai setahun penuh hari kerja. Dari budaya inilah muncul sikap dan perilaku disiplin. Selanjutnya, dengan adanya budaya perusahaan memberi arah pengembangan bisnis dan mampu mendukung produktivitas dan kreativitas. Dan yang keempat yaitu budaya yang dinamis, kreativitas memberi jaminan tumbuh kreativitas pada semua level. Maka pegawainya akan bergerak maju dan tidak terjebak aktivitas rutin. Selanjutnya itu faktor penentu budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada pengalaman organisasi. Merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu faktornya prinsip, norma, keyakinan. Prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Eliza. Saya Maria Eliza Athena. Di sini saya akan memberikan contoh budaya organisasi pada Alfamart. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Joko Susanto. Alfamart merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam distribusi barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 1999, perseroan ini mulai merambah ke bidang minimarket. Visi dari Alfamart yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Hal ini membuat Alfamart bertumbuh secara pesat. Dari pertama kali didirikan pada tahun 1989, lalu pada tahun 1999 merambah ke sektor minimarket, dan pada 2001 Alfamart difranchise-kan. Hal ini membuat Alfamart bisa kita temukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Adapun etika bisnis dan budaya kerja yang diterapkan Alfamart. Yang pertama, menjadi panduan perilaku bagi karyawan. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk kolaborasi dan komunikasi. Yang ketiga, menciptakan karyawan unggul, bisnis berkelanjutan. Dan yang keempat, mengembangkan karyawan sama dengan mengembangkan bisnis. Karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi ada 5, yaitu agresivitas, inovasi dan pengembalian resiko, stabil, perhatian terhadap detail, orientasi terhadap tim. Budaya organisasi di Alfamart terdiri dari 5. 1. Integritas yang tinggi, artinya jujur, disiplin, dan konsisten dalam bekerja, berlandaskan etika serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 2. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, artinya kreatif dalam bekerja, serta berkomitmen dalam melakukan perbaikan cara kerja secara terus-menerus.
Budaya organisasi Alfamart yang ketiga yaitu kualitas dan produktivitas yang tertinggi, di mana para karyawan mampu menjalankan tugas serta fokus pada pencapaian hasil kerja yang lebih baik. Budaya organisasi Alfamart yang keempat yaitu kerja sama tim, di mana para karyawan terlibat aktif serta mendorong terciptanya semangat dan kekompakan tim dalam melayani pembeli. Dan budaya organisasi Alfamart yang terakhir, yang kelima, yaitu kepuasan pelanggan melalui pelayanan terbaik, di mana para karyawan berinisiasi tinggi memenuhi kebutuhan dan memastikan terciptanya kepuasan terhadap pelanggan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kami kali ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah Alfamart telah menerapkan kebijakan strategik yang cukup efektif dalam menjalankan operasi usaha mereka. Implementasi konsep-konsep manajemen strategik sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Alfamart. Efektivitas strategi tersebut dibuktikan dari menjamurnya gerai-gerai Alfamart yang berada baik di kota besar maupun di kota kecil di Indonesia. Alfamart juga memiliki beberapa unsur dari budaya pelayanan, yaitu komunikasi yang terbuka melalui kerjasama tim, serta mementingkan kualitas produk demi kepuasan pelanggan. Kedua unsur ini dapat dilihat melalui karakteristik budaya organisasi orientasi pada tim dan perhatian terhadap detail. Rasa kekeluargaan yang kental membuat komunikasi lintas jabatan terasa nyaman dan tidak canggung. Kepedulian terhadap kualitas juga terlihat dari ketelitian para pekerja dalam kegiatan produksi. Baiklah, sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan pada tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.